Inilah awal dari sebuah kisah agung saat cahaya mentari menyentuh butiran pasir di ufuk timur yang jauh. Di tengah gersangnya gurun, sebuah bunga mekar membawa harapan baru bagi semesta yang telah lama merindu. Kota Mekah yang tua berdiri dengan kokoh, menyimpan rahasia tentang seorang pemimpin yang dinanti-nantikan. Ibunda Aminah duduk terdiam, merasakan kedamaian surgawi menyelimuti setiap detak jantungnya di bawah sinar rembulan. Cahaya putih yang suci memenuhi ruangan, menandai lahirnya sang pembawa rahmat ke alam dunia ini. Halimah melangkah dengan penuh kesabaran, mencari keberkahan di tengah sulitnya kehidupan di padang pasir. Saat ia mendekap sang bayi, kekuatan baru mengalir dalam tubuhnya, mengubah keletihan menjadi kebahagiaan yang nyata. Padang rumput yang kering mendadak menghijau, seolah-olah bumi ikut tersenyum menyambut langkah sang bayi suci. Muhammad kecil duduk dengan tenang. Jemari lembutnya menyentuh kerikil gurun dengan penuh rasa ingin tahu. Dua sosok cahaya turun dari langit, membawa kedamaian ilahi untuk menyucikan hati sang pilihan Tuhan. Pelukan hangat Ibunda Aminah menjadi tempat bernaung, sebuah ikatan kasih yang takkan pernah lekang oleh waktu. Di tengah perjalanan yang sunyi, sang ibunda berpulang, meninggalkan jejak kesedihan di hati anak yatim yang tabah. Muhammad berdiri sendiri menantang angin gurun, menatap cakrawala dengan ketenangan yang melampaui usianya. Kakek Abdul Muthalib meletakkan tangannya yang tua, memberikan perlindungan bagi cucu kesayangan yang penuh cahaya. Di bawah bayang-bayang Ka'bah, mereka duduk bersama, menjalin kasih sayang di tengah kerasnya kehidupan kota. Namun, sang kakek pun harus pergi, meninggalkan Muhammad dalam lindungan paman tercinta, Abu Thalib. Dengan tangan yang teguh, Abu Thalib membimbing keponakannya, menelusuri lorong-lorong kota dengan penuh kasih sayang. Kafilah dagang bergerak membelah malam, membawa api obor yang menari-nari di bawah taburan bintang. Keajaiban menyertai setiap langkah, awan putih setia memayungi beliau dari teriknya matahari yang membara. Rahib Bahira melihat dengan penuh keajaiban, menyadari bahwa tanda-tanda kenabian telah nyata di hadapannya. Perjamuan penuh keranahan disiapkan, menyambut tamu agung yang kelak akan mengubah wajah dunia selamanya. Di perbukitan hijau, Muhammad remaja mengembala domba, belajar tentang kesabaran dalam sunyi yang mendalam. Jemari kuatnya memegang tongkat gembala, memandu kawanan ternak dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Dalam pertemuan Hilf al-Fudul, beliau bersumpah untuk selalu membela mereka yang terzolimi dan lemah. Kejujurannya menjadi buah bibir. Muhammad digelari Al-Amin, pria yang kata-katanya adalah sebuah kepastian. Dari balkon yang megah, Khadijah memperhatikan dengan penuh kekaguman akan kemuliaan akhlak sang pemuda. Maisarah bercerita dengan penuh semangat tentang segala keajaiban yang terjadi selama perjalanan dagang mereka. Pinangan mulia diajukan, menyatukan dua jiwa yang akan menjadi pilar utama dalam perjuangan dakwah Islam. Di taman yang indah, mereka berjalan bersama, membangun mahligai rumah tangga yang penuh dengan ketenangan. Dinding Ka'bah mulai disusun kembali, setiap batu diletakkan dengan penuh rasa hormat oleh tangan para pekerja. Namun, perselisihan muncul, emosi meninggi tentang siapa yang berhak meletakkan batu suci Hajar Aswad. Dengan kecerdasan yang luar biasa, Muhammad membentangkan kainnya, membawa solusi yang mendamaikan semua pihak. 4 pemimpin suku mengangkat kain bersama, sebuah simbol persatuan yang menghindarkan pertumpahan darah. Kegelisahan melanda hati. Beliau mulai sering mendaki gunung, mencari jawaban atas rusaknya moral kaumnya. Gua Hira yang sunyi di puncak Gunung Nur menjadi saksi bisu perenungan beliau di bawah langit malam. Dalam gelapnya gua, beliau duduk bersimpuh, menyerahkan seluruh jiwa raganya kepada Sang Pencipta alam. Tiba-tiba cahaya yang menyilaukan muncul, getaran hebat melanda, menandakan datangnya wahyu yang pertama. Jibril berseru dengan suara yang menggetarkan semesta, "Iqra, bacalah," membawa risalah dari langit tertinggi. Dengan tubuh yang bergemetar hebat, beliau turun menuruni gunung, membawa beban wahyu yang sangat berat. Khadijah dengan penuh cinta menyelimuti beliau,
memberikan kehangatan di tengah guncangan jiwa yang luar biasa. Kata-kata Khadijah bagaikan embun sejuk, menenangkan hati beliau bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Warokah bin Naufal mengangguk dengan yakin, mengonfirmasi bahwa ini adalah tanda kenabian yang telah diramalkan. Di ufuk fajar, Muhammad berdiri dengan teguh, menerima takdirnya sebagai utusan Allah bagi seluruh umat manusia. Abu Bakar menyambut dakwah ini tanpa sedikit pun ragu, menjadi sahabat sejati dalam setiap suka dan duka. Ali yang masih belia memperhatikan dengan penuh takjub, memberikan kesetiaan pertamanya kepada sang paman. Dalam keheningan malam, kaum beriman bersujud bersama, meski harus dilakukan dalam persembunyian yang sangat rapat. Tangan yang penuh kasih menyalurkan bantuan bagi si miskin. Islam datang membawa keadilan bagi kaum tertindas. Perintah Allah turun kembali. Kini saatnya menyampaikan kebenaran secara terang-terangan ke seluruh dunia. Di kaki Bukit Safa, Muhammad berdiri dengan penuh keberanian, menatap kota Mekah yang sedang tertidur lelap. Suara beliau menggema memanggil kabilah-kabilah, mengajak mereka kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penduduk berkumpul dengan penuh tanda tanya, mendengar pesan yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Abu Lahab berteriak dengan penuh kebencian, menolak kebenaran dengan amarah yang meledak-ledak di depan banyak orang. Meski dihina, hati Rasulullah tetap tenang. Beliau menatap mereka dengan kasih sayang meski raga disakiti. Para pemimpin Quraisy berkumpul di ruang gelap, merencanakan cara untuk memadamkan cahaya Islam yang mulai terang. Duri-duri tajam ditaburkan di jalan-jalan, sebuah upaya kecil untuk menghambat langkah sang pembawa kebenaran. Bilal bin Rabah terbaring di atas pasir yang membara, memikul beban batu besar demi mempertahankan imannya. Dengan jari yang menunjuk ke langit, ia berbisik, "Ahad, Ahad," menunjukkan keteguhan iman yang tak tergoyahkan. Abu Bakar datang sebagai penyelamat, membebaskan Bilal dari belenggu perbudakan dengan harta dan ketulusan. Hatinya, keluarga Yasir berdiri teguh di bawah terik matahari, menjadi syuhada pertama yang menjemput janji surga Allah. Rasulullah memberikan kekuatan lewat kata-kata sabar, mengingatkan mereka akan balasan indah yang telah menanti. Cercaan dan makian datang bertubi-tubi, namun beliau tetap berdiri kokoh laksana gunung di tengah badai. Hamzah singa Allah melangkah dengan gagah, memberikan perlindungan bagi dakwah dengan keberaniannya yang luar biasa. Umar melangkah dengan pedang yang terhunus, niatnya yang keras tertuju untuk menghentikan cahaya Islam selamanya. Namun, saat mendengar lantunan ayat suci, hati yang sekeras batu itu mendadak luluh oleh keindahan firman Tuhan. Umar pun bersujud dalam ketundukan, menjadi benteng baru yang kuat bagi perkembangan agama Islam di Mekah. Perjanjian zolim ditulis atas lembaran kertas, memboikot kaum muslimin agar terputus dari seluruh dunia. Anak-anak menatap wadah makanan yang kosong. 3 tahun masa sulit di lembah gersang menguji kesabaran mereka. Khadijah memberikan sisa makanan terakhirnya, pengorbanan mulia seorang istri demi tegaknya agama Allah di bumi. Mukjizat muncul saat layap-layap memakan kertas, menyisakan hanya nama Allah sebagai tanda kemenangan iman. Dengan penuh haru, kaum muslimin kembali ke Mekah, melewati masa sulit dengan jiwa yang semakin kuat. Namun, kesedihan baru datang. Abu Thalib yang selama ini melindungi kini telah sampai pada akhir usianya. Rasulullah menundukkan kepala dalam duka yang sangat mendalam, menghilangkan paman yang menjadi pelindung setianya. Tak lama kemudian, Khadijah tercinta pun berpulang, meninggalkan kekosongan yang besar di hati sang Nabi. Beliau berjalan sendirian di kesunyian malam. Tahun ini benar-benar menjadi tahun kesedihan bagi diri beliau. Beliau melangkah menuju Thaif dengan harapan baru, menembus perbukitan yang tinggi demi mencari perlindungan. Namun, penduduk Thaif justru menyambut dengan kekerasan, melempari beliau dengan batu hingga terluka parah. Di bawah naungan kebun anggur, beliau berdoa dengan penuh rintih, memohon kekuatan kepada Allah yang Maha Kuasa. Malaikat turun menawarkan pembalasan, namun beliau memilih untuk memaafkan dengan kelembutan hati yang luar biasa. Beliau mengangkat tangan mendoakan hidayah bagi mereka, sebuah teladan kasih sayang yang tiada bandingannya. Ad-Das datang membawa buah anggur, keajaiban kecil di tengah kepedihan yang menyentuh hati sang utusan Allah.
Di tengah malam yang sunyi, Jibril datang membawa panggilan suci untuk sebuah perjalanan yang tak terbayangkan. Buraq yang bercahaya telah siap menunggu. Kendaraan surgawi yang akan membawa beliau melintasi batas waktu. Dalam sekejap mata, beliau telah tiba di Palestina, menembus gelapnya malam dengan kecepatan cahaya yang suci. Beliau menjadi imam bagi para nabi terdahulu, sebuah simbol kesatuan risalah Tuhan di atas bumi. Tangga cahaya membentang ke langit tinggi, membawa beliau naik menembus dimensi demi dimensi kekuasaan Allah. Keindahan surga yang menakjubkan terlihat nyata. Setiap sudutnya memancarkan kedamaian yang tak pernah berakhir. Di puncak Sidratul Muntaha, beliau menerima perintah sholat, sebuah hadiah suci untuk seluruh umat manusia. Kembali ke Mekah, berita ini menjadi ujian iman bagi banyak orang, antara keyakinan dan keraguan yang mendalam. Abu Bakar kembali berdiri sebagai pembela pertama, membenarkan setiap kata yang keluar dari lisan sang nabi. Di Darun Nadwah, musuh merencanakan pembunuhan. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam dengan kekerasan yang keji. Ali dengan penuh keberanian berlaring di tempat tidur Nabi, mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan sang utusan Allah. Rasulullah dan Abu Bakar melangkah perlahan keluar dari kota, memulai perjalanan hijrah yang penuh dengan risiko. Di dalam Gua Sur, laba-laba menenun jaringnya dengan cepat, menjadi dinding perlindungan yang sangat halus. Merpati bersarang dengan tenang di sana, seekor laba-laba kecil dan sepasang merpati menjadi tentara Allah yang mengecoh para pengejar. Para pengejar berdiri di depan pintu gua, namun mata mereka dibutakan oleh kekuasaan Allah yang Maha Melindungi. Janganlah bersedih, Allah bersama kita. Bisik lembut sang nabi yang menguatkan hati Abu Bakar di dalam gelap. Unta-unta melangkah membelah luasnya gurun, menuju tanah harapan baru yang bernama Yasrib atau Madinah. Penduduk Madinah berdiri di atas bukit, menatap Cakrawala dengan kerinduan yang sangat mendalam akan kedatangan beliau. Nyanyian Tola al-Badru menggema dengan indah, menyambut sang cahaya rembulan yang akhirnya tiba di tengah mereka. Unta beliau berhenti di tanah yang sunyi, tempat yang dipilih oleh Allah untuk membangun peradaban yang baru. Rasulullah mengangkat batu bata dengan tangan beliau sendiri, bekerja bahu-membahu membangun masjid pertama. Kaum Muhajirin dan Ansor dipersatukan dalam persaudaraan iman, berbagi segala yang mereka miliki dengan penuh cinta. Suara Bilal mengangkasa memecah kesunyian fajar. Azan pertama dikumandangkan, membawa ketenangan bagi seluruh kota. Penduduk berjalan menuju masjid dengan langkah tenang. Madinah kini menjadi pusat peradaban yang diterangi cahaya Islam. Piagam Madinah ditulis dengan tinta keadilan, menjamin kerukunan antar suku dan agama di bawah satu kepemimpinan. Debu-debu pertempuran Badar mulai terlihat di ufuk, sebuah ujian fisik untuk mempertahankan iman yang telah tumbuh. Rasulullah bersujud dalam doa yang sangat panjang, memohon pertolongan Allah bagi pasukan yang jumlahnya sedikit. Kaum muslimin kembali dengan rasa syukur, membawa kemenangan yang menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan. Parit-parit digali mengelilingi kota Madinah, strategi cerdas yang melindungi umat dari kepungan pasukan musuh. Perjanjian Hudaibiyah ditandatangani dengan penuh kebijaksanaan, membuka jalan bagi perdamaian yang lebih luas lagi. Surat-surat dakwah dikirimkan ke raja-raja dunia, mengajak seluruh manusia menuju jalan keselamatan yang hakiki. Pasukan besar bergerak menuju Mekah dengan damai, membawa 10.000 cahaya untuk menerangi tanah kelahiran. Beliau masuk ke kota Mekah dengan menundukkan kepala, menunjukkan kerendahan hati di puncak kemenangan yang nyata. Berhala-berhala jatuh berkeping-keping menjadi debu. Ka'bah kini kembali suci untuk menyembah Allah yang satu. Beliau memberikan pengampunan massal kepada seluruh penduduk,
sebuah bukti bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Manusia berbondong-bondong memeluk Islam. Cahaya iman kini telah menyentuh setiap rumah di seluruh Jazirah Arab. Di Bukit Arafah beliau menyampaikan khutbah terakhir, pesan tentang kemanusiaan dan kasih sayang yang abadi. Beliau menunjuk ke langit meminta persaksian Allah bahwa seluruh risalah telah disampaikan kepada umatnya. Kembali ke Madinah, kondisi kesehatan beliau mulai menurun. Raga yang lelah bersiap pulang ke hadiratnya. Beliau tetap menjaga kebersihan hingga detik terakhir. Sebuah teladan kesucian yang beliau wariskan bagi kita semua. Tangan mulia itu terangkat perlahan ke atas. Beliau berbisik, Ar-Rafiq Al-A'la, menuju teman yang tertinggi. Kota Madinah diselimuti kabut kesedihan yang amat sangat. Rasulullah telah pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Abu Bakar menenangkan umat dengan kata-kata penuh iman, bahwa Allah tetap hidup meski Rasulnya telah tiada. Cahaya hijau memancar dari taman makam yang mulia, menjadi tujuan rindu bagi jutaan hati di seluruh penjuru dunia. Anak-anak di zaman modern kini membaca Al-Quran, meneruskan warisan cahaya yang pernah beliau bawa ribuan tahun lalu. Umat Islam di seluruh dunia tetap bersatu dalam doa, menjalankan sunnah beliau sebagai pedoman hidup yang sempurna. Tangan-tangan terangkat memohon syafaat di hari akhir, merindukan pertemuan dengan beliau di Telaga Al-Kausar nanti. Kubah hijau Masjid Nabawi berdiri dengan penuh kedamaian, menjadi saksi abadi akan kasih sayang beliau bagi kita semua. Terima kasih telah mengikuti kisah agung ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wallahu a'lam bishawab.